Hi everyone, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan mereview sebuah produk collab terbesar dari dua brand lokal di Indonesia, namanya BLP Beauty dan Avoskin. Betul, mereka kolaborasi untuk menghasilkan suatu produk hybrid, yaitu hybrid skincare dan makeup. Nah, nama produknya apa sih? Nama produknya adalah Multi Purpose Tinted Sunscreen. Hah? Ada sunscreen tapi tinted, gimana sih maksudnya? Nah, jadi sebagai kalian yang tahu kalau Avoskin itu terkenal dengan produk skincare mereka dan BLP dengan makeup mereka, terutama kayak produk complexion gitu kan. Nah, jadi multipurpose tinted sunscreen ini bukan hanya sunscreen tapi juga ada pigmen warnanya kayak concealer gitu. Tapi multipurpose tinted sunscreen ini tuh fungsi utamanya adalah sebagai sunscreen, bukan make up yang ada SPF-nya, itu beda ya gitu. Nah, karena fungsi utamanya adalah sebagai sunscreen, jadi cara kalian pakai produknya adalah pakainya kayak kalian pakai sunscreen pada umumnya aja gitu kayak biasanya, yaitu takarannya 2 jari ya, itu minimal. Nah, ini takaran minimal untuk pakai sunscreen di muka dan leher ya, jangan lupakan leher. Nah, kalian kalau pakai sunscreen di muka juga jangan lupain alit kalian juga pakai sunscreen ya, karena itu kan juga terekspos sinar matahari gitu kan. Nah, si multipurpose tinted sunscreen ini SPF-nya 50 PA++++. Nah, si MTS ini tersedia dalam 2 ukuran. Yang full size itu 30 ml seharga 189.000, dan juga ada ukuran kecilnya yaitu 5 ml, itu harga setahu aku 60.000. Bisa kalian purchase di websitenya Avoskin, BLP Beauty, dan di e-commerce mereka. Nah, si MTS ini tersedia dalam 5 shade, yaitu light, beige, medium, honey, dan sand. Pas kalian denger, loh cuma 5 shade sih gitu kan. Nah, tenang aja, ternyata tiap shade ini tuh bisa ngecover untuk range warna kulit yang lebih luas. Jadi kayak misalnya aku pakai yang shade medium ini, itu bisa untuk ngecover shade yang lebih terang daripada aku dan yang lebih gelap daripada aku. Sayangnya pas aku coba shade medium ini ternyata agak kegelapan di aku shock sih, karena aku kan kulitnya medium ya, ternyata pakai shade yang medium pun masih agak kegelapan gitu. Nah, jadi kayaknya aku harus coba mungkin yang shade yang beige gitu. Nah, tapi yang aku untungnya adalah si multipurpose tinted sunscreen ini tuh hasil coveragenya itu sheer, tipis banget. Jadi kalaupun salah shade kayak aku tadi agak kegelapan, jadi nggak terlalu masalah. Dan toh aku kan mostly di rumah doang, jadi ya bodo amat gitu lah ya kalau misalnya agak kegelapan. Nah, terus si multipurpose tinted sunscreen ini merupakan produk hybrid physical and chemical sunscreen. Nah, pertama-tama kalian harus tahu perbedaan dari physical and chemical sunscreen. Jadi physical sunscreen atau yang juga dikenal dengan mineral sunscreen itu biasanya dikenal oleh orang awam itu sunblock ya. Biasanya kalian pakai kalau sebelum masuk ke kolam renang atau misalnya kalian lagi di pantai gitu kan. Nah, kalau physical sunscreen atau mineral sunscreen itu dikenal dengan konsistensi yang creamy, terus susah dibaur, di blend gitu, dan juga meninggalkan white cast atau kayak lapisan kayak agak putih-putih gitu setelah di apply. Nah, biasanya orang-orang tuh nggak terlalu suka pakai physical sunscreen karena ada white castnya gitu. Tapi banyak kok sekarang physical sunscreen yang nggak ada white castnya gitu kan. Nah, terus kalau physical sunscreen itu ingredientsnya adalah titanium dioxide dan zinc oxide, dan aku lihat di kotaknya ada 2 itu. Terus untuk chemical sunscreennya mereka pakai ethyl hexyl methoxycinnamate atau octyl apa gitu aku lupa. Terus ada ethyl hexyl salicylate. Nah, itu 2 ingredients sebagai chemical sunscreen. Nah, aku ingin membahas packaging dari multipurpose tinted sunscreen ini. Nah, biasa ini kan kayak karton gitu ya. Nah, pas aku buka, jadi yang bagian tutupnya ini dalamnya itu kayak licin-licin gitu, tapi ternyata ada lapisan lid penutupnya gitu. Ini beneran dari karton banget. Itu aku shock. Terus aku kira ya cuma nempel di kotaknya aja gitu kan, ternyata yang putih-putih karton ini tuh bisa dikeluarin gitu tuh.
jadi ada dua gini, kayak ribet gak sih, kayak dua lapis gini. Menurut aku ya ini kayak ribet banget. Tapi pas si produknya ini disimpan di dalam kardus putihnya ini tuh beneran kayak form kokoh gitu loh. Jadi beneran menjaga produk yang di dalam ini tuh nggak kegeser-geser. Mungkin itu tujuannya kali ya gitu. Terus ini tuh gemoy banget packagingnya, kayak cantik sekali tuh. Gila, ini tuh bagian atasnya tuh lucu banget. Terus ya ini kan pakainya kan memang lebih mudah di blend pakai jari kan gitu. Jadi kalian udah pakai, mendingan kalian lap dulu tangan kalian pakai tisu, karena kalau enggak bakal kotor, cacaran di tutupnya ini, dan ini putih kan gitu. Jadi tadi harus aku lap dulu. Terus oh ya, mengenai pengaplikasiannya memang disarankan pakai jari gitu kan, karena kalau kalian pakai brush atau sponge gitu kan takutnya kayak menyerap produknya gitu kan, dan kalian nggak terlalu mendapatkan hasil pigmen dan skincare-nya gitu kan. Jadi memang lebih baik kalian kalau pakai multi purpose tinted sunscreen ini ya pakai tangan aja, di blend pakai tangan gitu. Nah lanjut, aku mau bahas ingredientsnya. Kalau kalian kurang suka pembahasan ingredientsnya, kalian bisa skip langsung ke bagian yang review. Nah jadi si multi purpose tinted sunscreen ini mengandung ingredients yang emollient. Nah emollient itu biasanya ingredients yang membantu mengunci kelembapan dengan membuat lapisan barrier di kulit kita. Terus juga ingredients yang emollient itu meningkatkan spreadability-nya. Jadi ingredients yang emollient itu memudahkan kita kalau misalnya ngeblend spread produknya. Nah terus ingredients yang emollient itu biasanya memberikan silky smooth feeling. Jadi kalian kalau pakai produk skincare yang bikin kulit kalian itu terasa kayaknya lembut halus gitu, itu biasanya karena ada ingredients yang emollient. Nah lanjut, multi purpose tinted sunscreen ini itu kan klaimnya water resistant tapi bukan waterproof. Kenapa? Bedanya adalah water resistant itu artinya iya tahan air, tapi kayak cuma sebatas kok kayak ketumpahan air atau kena air hujan gitu. Tapi kalau produk yang waterproof itu beneran tahan banget sama air, mau hujan badai pun pokoknya tahan banget ya gitu kan, nggak kena nggak basah gitu. Nah tapi multi purpose tinted sunscreen ini hanya water resistant tapi tidak waterproof gitu. Nah, terus multi purpose tinted sunscreen ini mengandung dua ingredients yang memang mempengaruhi kemampuan water resistantnya, yaitu trimethyl siloxysilicate. Nah, ingredients ini tuh membantu mempertahankan pigmen warna juga, bukan cuma water resistantnya gitu. Jadi membantu untuk pigmen warna yang ada shade-nya ini tuh kalau di blend di bawur tuh nggak pecah gitu pigmennya, jadi masih sama gitu kalau di bawur, nggak yang beda-beda gitu. Nah terus juga ada namanya diammonium hectorite, itu meningkatkan kemampuan water resistant di sunscreen, dan ingredients ini tuh memang terkenal banget ada di produk-produk sunscreen. Nah mengenai ingredients yang ada hubungannya dengan pigmennya, itu ada si trimethyl siloxysilicate tadi, terus juga ada sorbitan isostearate, terus juga ada triethoxycaprylyl-silane. Nah yang terakhir ini itu membantu menstabilkan pigmen di formulanya biar enggak yang tiba-tiba berubah warna gitu kan. Kalian kan mau kalau pas kalian baur itu kan pigmen warnanya tetap sama gitu kan. Nah, aku masih akan lanjut membahas mengenai ingredients dari multi purpose tinted sunscreen, tapi kali ini aku lebih ingin membahas produk skincare-nya. Seperti yang kalian lihat di kotaknya itu ada kayak star ingredients gitu, cuma ada 4 tapi sebenarnya lebih dari itu. Nah, kita mulai aja dari salicylic acid atau BHA, atau salah satu produk ingredients untuk mengeksfoliasi sel-sel kulit mati kita agar kulit kita yang lebih sehat itu bisa lebih kelihatan gitu dari luar. Nah, salicylic acid itu bukan cuma mengeksfoliasi sel-sel kulit yang di permukaan, tapi juga bisa masuk ke dalam kulit kita, penetrates deeper into your skin, bisa membersihkan pori-pori kita. Terus ini juga bisa menghidrasi kulit kita, terus juga anti peradangan. Jadi kalau misalnya kalian ada jerawat yang lagi meradang, ini
bisa dipakai ya salicylic acidnya gitu. Makanya salicylic acid itu terkenal banget bagi kulit yang berminyak maupun yang berjerawat. Nah, terus juga ada namanya glycerin yang terkenal dengan menghidrasi kulit. Jadi kalau produk yang jago banget untuk melembabkan kulit itu bukan cuma hyaluronic acid, tapi juga ada glycerin. Nah, jadi mereka power humectant-nya itu mereka pakai glycerin. Nah, lalu ada Centella asiatica. Siapa sih yang nggak tahu Centella asiatica, yang dulu tuh sempat booming banget karena mampu untuk mengatasi kulit yang berjerawat. Kenapa? Karena Centella asiatica itu memang bisa untuk menenangkan kulit yang lagi meradang, terus juga bisa menghidrasi kulit dan juga merupakan antioksidan gitu, dan juga bisa menyembuhkan luka. Nah, terus juga ada betaine yang merupakan humectant, yaitu menghidrasi kulit kita, terus juga bisa menyeimbangkan tingkat kelembapan di kulit kita gitu. Terus juga ada yang namanya allantoin. Nah, allantoin itu sifatnya keratolitik, yang artinya bukan hanya bisa mengangkat sel-sel kulit mati tapi juga bisa menghidrasi. Terus allantoin itu juga dapat mendorong proses penyembuhan luka. Terus juga ada kafein. Nah, kafein ini kan biasanya terkenal di produk-produk ya, eye cream atau eye serum gitu, karena dia memang anti aging dan juga bisa mencerahkan. Terus juga kafein itu bisa peradangan dan juga puffiness gitu kalau misalnya kayak agak bengkak gitu. Nah, terus di multipurpose tinted sunscreen ini juga ada yang namanya Anthemis nobilis flower extract. Iya, ada ekstrak bunganya. Nah, nama ini tuh merupakan nama lain dari Roman chamomile. Nah, chamomile itu ada dua jenis, ada yang dari Roman and German, tapi di MTS ini mereka pakainya dari Roman. Nah, Roman chamomile ini itu bisa menenangkan kulit karena emang sifatnya skin soothing, terus juga bisa meredakan peradangan. Nah, terus ya aku tunggu untuk bahas adalah produk ini juga mengandung niacinamide. Niacinamide itu merupakan power ingredients yang serba bisa. Kenapa? Karena dia bukan cuma antioksidan, dia juga mencerahkan tone kulit kita, mencerahkan dari hiperpigmentasi kalau kalian punya bekas jerawat. Terus juga ada oil control gitu, terus ada juga bisa melembabkan dan juga bisa memperkuat skin barrier kita biar gak gampang iritasi atau kemerahan. Terus juga bisa anti aging loh niacinamide itu. Nah, terus ada tocopherol, itu merupakan vitamin E. Seperti yang kalian tahu, vitamin E itu antioksidan dan juga bisa melembabkan kulit, dan tocopherol itu kan antioksidan. Jadi antioksidan itu kalau di pairing, dipasangkan dengan sunscreen, itu dapat meningkatkan kemampuan perlindungan kulit kita dari sinar matahari. Jadi sun protection kita itu jadi kayak meningkat, double up gitu, kayak level up gitu lah ya. Nah, terus juga ada squalane yang dibilangnya tuh mampu melembabkan dan juga merupakan antioksidan dan juga anti peradangan. Nah, aku ingin bahas lebih mengenai squalane. Nah, mereka bilang squalane itu pakainya yang vegan. Kenapa vegan? Apakah squalane itu juga ada yang asalnya dari hewan? Iya, ada, yaitu dari ikan hiu. Nah, aku ingin bahas karena jadi di dalam kulit kita tuh ada yang namanya squalene pakai E, dan saat usia kita bertambah, produksi squalene di tubuh kita tuh berkurang dan tubuh kita tuh tidak bisa memproduksi squalene. Jadi kita perlu memakai produk topikal yang namanya squalane pakai A ya. Dan biasanya squalane itu memang asalnya dari ikan hiu. Nah, tapi mereka pakai vegan, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Aku lupa apa, pokoknya nanti aku tulis deskripsinya di sini. Nah, review aku mengenai overall produk multipurpose tinted sunscreen ini adalah, pertama, ini coveragenya tipis, sheer coverage. Jadi kalau misalnya agak-agak salah shade gitu ya bisa diakalin lah dengan misalnya kalian timpa pakai powder, atau misalnya kalian pakai kayak cushion, foundation, concealer yang mungkin dapat menetralkan shade tinted sunscreen ini yang misalnya kurang tepat gitu di kulit kalian. Terus mengenai apakah ini lightweight atau enggak, menurut aku iya ini lightweight, tapi pas aku udah pakai agak-agak terasa kayak feels greasy, kayak terasa agak berminyak tapi tidak terlihat berminyak, beda ya. Terus apakah ini sweatproof? Jujur sekarang aku tuh lagi keringetan, dan kalau aku ngaca
ya ini sweatproof, kayak kalian kalau keringetan gitu, kalau usah kalian pakai pas lagi olahraga sepedaan gitu, ini lumayan sweatproof. Terus apakah ini water resistant? Tadi aku udah cobain di tangan aku, iya ini water resistant, tapi menurut aku ini enggak waterproof, kayak water resistant aja gitu kalau saya kena tetesan air biasa. Terus kalau dipakai di bawah masker gimana? Tadi aku udah coba pakein tisu ke tangan aku yang udah pakai tinted sunscreennya, ternyata membekas ya. Jadi kalian kalau mau pakai tinted sunscreen ini di bawah masker, aku saranin kalian set dulu deh, entah pakai powder atau pakai setting spray. Terus kalau mau reapply gimana? Kalau kata Kak Lizzy Para, sebaiknya dihapus dulu semuanya baru dipakai ulang, karena biar bisa kalian dapetin benefit dari skincare-nya juga gitu, bukan dari pigmen warna dari tinted sunscreen ini. Kalau kalian misalnya terpaksa nih mau reapply tapi nggak mau hapus makeup kalian, bisa, tapi bakal menambahkan coverage gitu, bakal kayak lebih tebel gitu coveragenya di kulit kalian. Jadi ya memang disaranin ya hapus dulu baru di reapply lagi beneran dari awal banget gitu. Nah, terus kalau misalnya pakai foundation, concealer dan lain sebagainya di atas tinted sunscreen ini, gimana coveragenya? Seperti yang aku bilang tadi, coveragenya bakal bertambah karena namanya ini tinted sunscreen ya. Kalau tinted sunscreen ini yang ada coveragenya dipakai di atas cushion atau concealer kalian, tentu akan menambahkan coveragenya gitu. Jadi saran aku kalau misalnya kalian mau pakai daily yang cuma kayak buat nongki-nongki cantik gitu, ya pakai tinted sunscreen aja cukup gitu. Tapi kalau kalian misalnya ada acara atau misalnya meeting sama orang penting, ya sebaiknya kalian tambahin lagi coveragenya dengan cushion, concealer, bedak, pokoknya untuk complexion lain di atas tinted sunscreen ini gitu. Nah, itu aja review aku mengenai multi-purpose tinted sunscreen dari BLP Beauty dan Avoskin. Semoga review aku membantu, maaf kalau panjang lebar. Dan I'll see you guys all next time. Bye!